yang mungkin dengan cara minta sana minta sini, lalu kemudian juga dengan cara curhat sana curhat sini, dengan cara Anda pergi healing jalan-jalan, macam-macam caranya. Tetapi ibu bapak dan saudara sekalian, begitu Anda mengambil cara-cara yang demikian, maka kebijaksanaan tidak muncul. Ya, banyak cara, tapi cara-cara yang tadi saya sebutkan tidak memunculkan yang namanya kebijaksanaan. Oke? Sampai di sini jelas? Yang kemarin belum ikut, ini sekedar cuplikan. Lihat rekamannya di YouTube ya. Baik, kita masuk kepada bab pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Kiki Alexander. Beliau bertanya kemarin, Bante, saya ini dagang pancing, menyiapkan umpan, dan kemudian pasti saya memberikan yang terbaik bagi pelanggan saya, begitu ya. Lalu sudah banyak juga orang yang mengatakan, yang memberikan masukan bahwasannya ini adalah usaha yang tidak tepat. Kalau bisa segera ditinggalkan. Kalau saya tanya kepada ibu bapak dan saudara sekalian, bagaimana cara Anda menjawab? Ditinggalkan atau diteruskan? Kenapa? Ditinggalkan berarti mata pencahariannya hilang. Kalau gitu diteruskan? Diteruskan. Siapa yang diteruskan? Teruskan. Ada yang bilang ditinggalkan? Tinggalkan. Ada yang ngomong ditinggalkan? Beralih profesi jadi pedagang lain, tidak semudah ini. Sudah berapa lama Anda bangun usaha itu? Lulus SMA sekarang sudah punya anak 2, 3. Yang paling besar usia 18 tahun, artinya kurang lebih 20 tahun sudah usaha demikian. Bayangkan, tidak mudah punya usaha yang sudah dibangun dirintis selama 20 tahun, lalu kemudian ditinggalkan begitu saja berganti profesi yang lain, tidak semudah itu. Ya, perlu treatment, perlu tekadnya kuat, perlu modal juga, perlu relasi juga, perlu belajar lagi dan teknik lainnya. Dan banyak lainnya. Jadi oleh karenanya, cara yang terbaik kita sebagai umat muda adalah dengan cara pindah keyakinan. Ya, oh di tempat lain boleh, di tempat lain boleh kok. Tapi kita sebagai umat muda ini nggak boleh. Daripada pusing-pusing, mendingan pindah aja ke tempat lain. Itu jawabannya ya. Setuju nggak? Nggak setuju kenapa? Kan nggak pusing saya. Nah, keyakinan sudah terjadi hati, tapi mata pencarian kita melanggar yang namanya mata pencarian benar. Lalu apakah cuma kasusnya Pak Kiki yang demikian? Ada di sini usahanya punya ayam ternak? Ya. Ada yang punya walet? Banyak. Ada yang jualan pakan ternak? Banyak. Ya. Banyak kan? Banyak. Ada yang jual toge? Hah? Gak ada yang ngaku. Nah, kalau Anda setiap hari kerjaan yang ngecat itu, ngecat togel, ya. Setiap hari artinya itu sudah menjadi mata pencarian. Setiap hari terjadi hiburan kok. Ya. Dan masih banyak usaha-usaha lainnya yang mungkin saja melanggar daripada mata pencarian benar. Oke, mata pencarian benar itu apa saja yang tidak diperkenankan? Ada berapa? Berapa? 5. Yang lain? Ibu Heni bilang 5. Yang lain ada berani jawab? Berapa selain 5? Ada? 7. Oke. Mata pencarian yang tidak diperkenankan ya, tidak boleh saja.
Oke, tolong dibantu nomor 1. Menjual senjata. Apa bahasa palingnya ini? Ya, auda ya, senjata. Lalu kemudian menjual miras ya. Apa bahasa palingnya? Sila 5 apa? Surah ya. Apalagi sebelahnya? Jual binatang. Jual binatang alias makhluk hidup ya. Bahasa palingnya apa? Nggak tahu. Sebetulnya ini makhluk hidup. Makhluk hidup ini bukan hanya hewan, melainkan perbudakan, jual apa namanya, bundi zaman dulu ya. Lalu kemudian jual, kalau sekarang ini agen TKI gitu ya, agen pembantu ada di sini. Termasuk bagian daripada itu manusia. Ya, sata ya, hewan maupun manusia. Lalu kemudian racun. Bahasa palingnya apa racun? Tidak tahu ya. Racun ini bahasa palingnya bisa. Oke, ini baru 4. Ada 3 lagi ya. Nanti cari di Google banyak ya. Kelima apa? Tukang jagal, dagang, daging. Ya. Yang keenam, tadi ada 7 ya. Yang keenam apa? Ada 7 atau ada 5? Hah? 5. Bukan 7, bukan. Berapa? 5, yakin 5? Ya. Jadi inilah 5 mata pencarian yang dilarang. Lalu kemudian, kalau tadi kasusnya Kokiki, kira-kira masuk mata pencarian yang mana? Senjata. Senjata buat apa? Mengambil ikan. Lalu kemudian jual umpannya juga. Berarti jual? Enggak. Jual makhluk hidup enggak? Jangkrik, rokok gitu kan? Ular, jual. Jangkriknya ada. Jual apa dikasih? Dijual. Berarti sudah jual ya. Lalu apa lagi? Jual burung? Jual ikan? Enggak. Oke, berarti ada 2 mata pencarian yang dianggap. Jual racun enggak? Enggak. Minuman keras? Enggak. Ya. Jadi satu kasus seorang umat Buddha melakukan usaha melanggar 2 mata pencarian yang tidak diperkenankan. Satu. Lalu kemudian ada yang menjadi petani. Petani apakah mata pencarian yang benar menurut ini? Tidak. Ya, secara tekstual tidak melanggar. Tapi saat dia melakukan aktivitas, ada nggak itu langgar? Membunuh hama. Lalu kemudian ya mengolah lahannya, membuat banyak makhluk-makhluk yang juga mati akibat dari proses usahanya dia. Lalu kemudian yang jadi nelayan ada. Tempat lain ada nggak umat Buddha yang jadi nelayan kira-kira?
ada. Kira-kira melanggar nggak usaha itu? Wah, mabok juga jadi umat muda ya. Jadi apa yang boleh kira-kira profesi apa yang dibolehkan? Udah jadi bangkai aja semua lah, nggak pusing saya. Boleh nggak begitu? Ya, ada nggak umat muda yang kemudian usahanya peternakan, khusus peternakan? Ada. Ada nggak yang dia hanya menjual senjata saja? Ada nggak yang menjual minuman keras? Ada. Lalu kalau ini dilanggar, ya, kalau ini kemudian kita menjadikan mata pencarian kita, kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Wah, nggak jelas ini boleh nggak boleh. Inilah boleh nggak? Harus berikan kepastian, jangan bingung nanti kalau dari sini bingung dia. Iya kan? Kalau kita bilang boleh pasti tutup. Berarti kita bilang boleh dong. Boleh. Kalau kita bilang boleh berarti melanggar ini. Oh nggak mau. Oh tidak. Repot ya. Coba ada yang bisa bantu kasih jawaban? Wah kayak di bank-bank aja ya, SMK ya. Oke, ini seru ya bicara masalah bisnis ya. Ya, ini menyangkut berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi ada yang namanya betul, kayak ini. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kok bisa begini? Ada suatu ketika kasus ibu bapak dan saudara sekalian, umat kita di daerah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa 2 ekor sapi. Ya. Lalu kemudian saat dia menerima, sebetulnya ini sudah timbul kegalauan dalam hati ini. Ini gimana saya dikasih sapi ditolak ya emang saya. Kalau saya terima saya melanggar ini. Lalu dia nggak banyak bertanya kepada siapapun orang yang memberikan jawaban. Akhirnya dia bergulat dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya sendiri, merasa dirinya adalah orang yang berdosa, telah melakukan pelanggaran dengan menerima sapi itu dan berusaha atas penderitaan makhluk lain. Ya, dan dia merasa dosa dia lebih besar daripada perbuatan baik yang kemudian akan dia lakukan. Akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk pindah agama. Kenapa? Spidol nggak usah, tenang aja. Ini udah oke. Sambil itu, oh gitu. Oke, tenang dulu ya, tenang. Udah, nggak apa-apa sih, sini aja duduk aja. Duduk aja. Ada satu kasus lagi, suatu ketika umat kita seorang pemuda mendapat keberuntungan dari usaha dia untuk menjadi seorang abdi negara, menjadi tentara. Begitu dia menjadi tentara, itu merupakan cita-cita dia sejak kecil. Dan kemudian begitu dia terpilih dan dilantik menjadi seorang tentara, timbul kegalauan karena apa? Dia dikirim di medan perang yang mengharuskan dia untuk bertahan hidup harus membunuh banyak makhluk hidup lainnya, dan kemungkinan besar dia juga telah melakukan pembunuhan, akan melakukan pembunuhan bagi manusia-manusia lainnya. Nah, karena mungkin jumlah tentara yang beragama Buddha juga tidak banyak, tidak ada teman untuk berdiskusi. Kala itu juga tidak ada seperti sekarang tanya jawab online. Komunikasi juga tidak seperti sebaik sekarang, dan kemudian yang terjadi dia memutuskan untuk pindah agama. Selesai kan? Apakah ini menjadi sebuah jawaban yang benar? Mengapa?
karmanya tetap saja ada. Yang lain coba setuju nggak kalau dia pindah agama? Setuju nggak? Setuju? Setuju? Yang udah pasti suami saya sendiri dia pindah komunis. Amito. Kenapa alasannya? Jadi karena nggak boleh piara binatang, piara ikan. Karena nggak boleh piara binatang, piara ikan dan sebagainya, sehingga daripada dia nggak mau, lebih baik dia pindah keyakinan, ya. Jawabankah itu yang benar? Tidak. Jadi kalau itu tidak benar, apa yang menurut Anda benar? Siapa yang mau jawab? Kalau pada saat saya lulus SMA, kebetulan saya usaha di halaman parkir wihara. Pada saat itu masih tanahnya Lejito, saya disitu ditempatkan untuk ini usaha di sini aja, dagang makan burung. Kan kamu kan memang hobi burung. Ya udah oke, kalau itu saya coba ya. Coba. Tapi saya pada saat itu memang hobi membaca dan memang hobi biar. Banyak bante-bante yang saya memang suka melayani itu pada saat itu. Langsung saya berbut, tapi kebetulan bante Wajragiri kebetulan naik becak melihat saya sebelum saya tutup warung itu. Langsung saya kelihatan. Tadi siapa yang di pinggir jalan itu? Saya bante. Kenapa kok kamu ngajarin orang seperti itu? Ya bante, pada saat ini saya memang belum bisa menemukan apa yang harus saya lakukan. Ya, saya akan mencoba bante, walaupun mungkin perbuatan saya yang jahat memang tetap harus ditulis, karma baik karma buruk tetap tertulis. Tapi saya akan seimbang bante. Semoga saya masih bisa berbuat baik dengan tenaga dan pikiran saya bante, walaupun saya tidak memiliki kelebihan. Saya akan mencoba bante. Jadi bante pun ya sebenarnya nggak boleh. Tapi berarti hanya diam. Saya juga yakin itu saya diam juga. Jadi saya tidak mengiyakan untuk lekas tidak melanjutkan usaha di situ. Kebetulan dagang burung kan itu. Dagang burung dan pakan. Jadi sampai saat ini pun saya juga belum menemukan jawaban yang pas. Kita kebetulan. Jadi pertanyaannya kalau itu benar boleh. Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Saya juga tidak bisa mengatakan benar ya itu berarti. Kita hanya mengetahui bahwa karma buruk tetap saya akan tulis dalam batin saya. Karma baik saya akan perbanyak. Oke. Jadi akan seimbang gitu. Tapi itu pun menurut saya juga masih salah. Jawaban yang tepat seperti apa saya belum tahu berarti. Mas Bowo? Ya, boleh Mas Bowo silakan. Ya, terima kasih Bante karena sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya selamat hari berkelanjutan Bante. Semoga bisa berbahagia dan sehat. Aduh, jangan dibuka sih. Ya, yang jelas yang Bante utarakan atau bebankan tadi mengenai masalah pekerjaan yang saya kutip mungkin tentara tadi Bante ya. Tentara itu tadi akhirnya dia pindah agama. Yang menurut saya sebenarnya salah. Karena dia tidak memahami ajaran Buddha seutuhnya. Karena mungkin di sebalik itu ada tanggung jawab yang besar sebagai seorang tentara. Harusnya dia lebih mengutamakan negara, bangsa, dan yang jelas untuk apa ya dirinya sendiri. Karena pada dasarnya tentara itu punya punya sumpah janji bahwasanya mereka rela mati di bangsa dan negara. Dan disitulah pemahaman dia seharusnya lebih mengerti. Membunuh pun mungkin tidak masalah karena karma buruknya tidak akan berkembang karena dia mempunyai tanggung jawab ataupun punya sumpah dan janji yang lebih besar. Nah, mungkin dari situ harusnya dia nggak harus keluar karena selalu pasti ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bowo. Orang itu pindah keyakinan. Ya. Dan menurut mereka itu adalah solusi. Lalu kemudian kalau kita bilang jangan pindah atau itu tindakan yang salah, yang benar itu seperti apa?
Yang dibolehkan itu seperti apa? Tadi Koki bilang, saya akan catat karma buruk saya. Saya dagang ini tetap itu sebuah karma buruk saya. Ya. Oke, mantap. Gimana Romo? Kalau mengenai Bapak Kiki yang menjual seperti itu, kalau menurut saya, kalau beliau ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan, ya, ini bisa karma baiknya. Kenapa demikian? Karena justru karma baik yang kita lakukan itulah yang dapat membantu kita untuk nanti kalau kemudian tidak alam, kita bisa mendapatkan alam yang terbaik. Mungkin kita juga itu akan menjerumuskan semakin dalam. Mengapa demikian? Karena apa? Yang dia lakukan, mata pencaharian dia yang sudah jelas keliru. Begitu pindah ke keyakinan, apa yang terjadi di sana? Dia semakin sadis. Dia semakin tega untuk melakukan tindak kejahatan. Kenapa? Karena merasa dibolehkan. Ya, merasa diperkenankan. Boleh kok saya menunggu makhluk hidup untuk kasih makan burung saya, untuk kasih makan ikan saya, gitu kan? Akhirnya apa? Dia tidak ada rasa welas kasih, tidak ada rasa ketidaktegaannya, tidak ada cinta kasihnya muncul di situ, malah semakin kejam dalam melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena dibolehkan. Nah, kalau kita sebagai umat Buddha, ada yang namanya pengendalian diri. Tadi dia sadar bahwasannya saya jadi tentara ini tujuan utama saya adalah melindungi negara saya, melindungi rakyat saya yang jumlah jutaan orang. Lebih baik saya membunuh satu orang daripada negara saya kemudian terancam oleh invasi dari musuh-musuh negara kita. Dia di situ telah menunjukkan dirinya sebuah pengorbanan sebagai seorang bodhisattva. Dia rela masuk neraka demi menyelamatkan banyak orang lainnya. Mestinya kan berpikir demikian. Tadi mau mengatakan betul sekali. Justru kita di agama Buddha inilah memiliki solusi, memiliki yang namanya penyeimbangan keburukan yang telah kita lakukan. Kita sadar bahwasanya berdagang tadi menimbulkan karma buruk. Karena sudah sadar ada karma buruk yang dilakukan, maka kita melakukan yang namanya pengimbangan. Dengan cara apa? Menambah karma baik. Orang mau percaya mau tidak tentang hukum karma itu tetap berlaku. Mau dia umat Buddha kayak, mau bukan kayak, mau dia percaya atau tidak terhadap hukum karma adalah hukum alam yang universal. Nah, beruntungnya kita sebagai umat Buddha, begitu tahu kita memiliki mata pencaharian yang keliru, kita punya cara untuk mengimbangi perbuatan buruk yang kita lakukan. Untung kita. Jangan galau, jangan kemudian gelisah, atau ini nggak boleh, gimana sepanjang hari saya harus melakukan perbuatan buruk. Kalau yang ada di pikiran kita hanya itu terus, maka ini akan menjadi toksik, menjadi racun bagi kita, dan akhirnya kita bukannya mengatasi, malah menjerumuskan diri kita lebih dalam ke alam bawah yang lebih rendah. Kenapa? Tadi karena rasa tega kita dalam melakukan keburukan. Paham gak seperti itu? Berarti kalau gitu teruskan dong. Teruskan kalau belum ada mata pencaharian lainnya. Ya, tadi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau belum ada mata pencaharian lainnya, teruskan saja. Tapi kalau sudah ada, sekarang kita sambil cari yang lain, yang lebih layak, yang lebih sesuai dengan mata pencaharian benar, dan kemudian kita sudah berangsur-angsur mapan di situ, kemudian kita tinggalkan. Lalu kemudian kalau ini menjadi usaha sampingan, ya jangan jadi sampingan, tinggalin aja. Ya. Dan kemudian kita udah usahanya benar nih, karena punya modal lagi, tambah modal lagi di tempat lain yang jelas-jelas usahanya tidak benar, jangan dilakukan. Tapi kalau harus dilakukan, ya harus banyak pengimbangkan karma baiknya. Dengan cara apa pengimbangkan karma baik tersebut?
membunuh lalu kemudian juga kita melepas gitu ya, biar imbang. Betul juga sih teorinya itu. Ya kita semua orang kita ternak lele, sekali panen 1000 ekor, sebulan sekali mangsa cuma 10. Kira-kira balance nggak dengan membaik dan buruknya? Lalu bagaimana cara pengimbangannya? Ini yang kasar mata aja, ini kelihatan ya. Tadi punya usaha ternak ayam pedaging, boiler, sekali panen 1000 ekor. Yang kita kasihlah anak-anak yatim gitu kan, sebulan sekali pas panen, taiknya doang. Taiknya aku juga kan, udah taiknya saya amalkan aja. Ya kan? Daripada saya jual, mendingan saya bagi-bagi aja sebagai karma baik saya. Iya, itu karma baik. Tapi secara kasar mata yang terlihat, tentu nilainya tidak seimbang. Meskipun itu salah satu cara juga. Lalu bagaimana cara penyimbangannya? Anda punya usaha, tentu ada karyawan, ada orang yang kerja. Berapa banyak orang yang kerja pada Anda? Apakah dia kerja hanya sendirian untuk menafkahi dirinya atau dengan keluarganya? Lalu kemudian berapa banyak perputaran orang yang cari nafkah di usaha Anda ini? Itu juga kalau kita telusuri lebih dalam, banyak kebajikan yang Anda lakukan dari perbuatan ini. Jadi tentu kalau dibandingkan dengan hewan, nilainya menghidupi manusia lebih baik dibandingkan dengan menghidupi hewan. Lalu kemudian saat kita memperoleh keuntungan, jangan lupa untuk berbagi. Berbagi pada siapa? Berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Ya kalau kita umat Buddha berbagi pada wihara itu paling tepat. Terserah nominalnya mau berapa, persentasenya mau berapa. Mau cuannya 100%, lalu kemudian buat wihara 90%, boleh lah. Bagus. Di tempat lain cuma 10, kita 90, bagus kan? Ya, yang tahu kan persentasenya kita. Ya, oleh karenanya sesuaikan saja dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu kemudian banyak kebajikan lainnya dengan mempraktikkan moralitas. Kita memang secara langsung tidak terlibat di situ. Ya, artinya apa? Tidak ada usaha yang kita lakukan untuk membunuh makhluk itu, tidak ada. Kalau kita runtut proses terjadinya pembunuhan, satu adanya niat. Sadar kemudian itu ada makhluk hidup. Lalu kemudian ada usaha untuk membunuh makhluk hidup itu. Dan kemudian makhluk itu kemudian mati. Nah itu adalah salah satu karma buruk yang paling berat dari proses pembunuhan. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, orang lain yang melakukan, kita hanya kecepretan getahnya saja, berkenaan dengan karma buruk yang dilakukan oleh orang lain. Nah, oleh karenanya kita harus punya pengertian yang benar dulu. Ya, jadi pertanyaannya kembali lagi ke pasal yang pertama tadi, boleh dilakukan selagi belum ada usaha yang lain. Dan kalau itu menjadi satu-satunya usaha kita, jangan lupa untuk mengimbanginya dengan perbuatan baik. Pindah keyakinan bukanlah sebuah solusi, malah menjadi membuat kita terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Paham sampai sini? Nah, kalau tadi ada 5 jenis mata pencarian dilarang, kira-kira ada nggak judi di situ? Nggak ada. Kalau nggak ada boleh tuh. Pelanggar sila kelima menyebabkan kekadian. Ya, kira-kira itu ada nggak ya? Negaranya melarang. Ya, jadi kalau nggak ada secara tekstual di situ, kita lihat seluruh negara. Negara melarang nggak? Ya, kalau melarang artinya begitu
kita lakukan melanggar hukum. Ya begitu melanggar hukum artinya ada kejahatan yang kita lakukan. Itu saja kata kuncinya. Ya. Termasuk mungkin Anda yang menjual barang-barang ilegal, ya, barang-barang KW. Kalau ketahuan, tangkap kan? Nah itu juga meskipun tidak tertuang dalam hal ini secara tekstual, tapi kalau itu melanggar hukum negara, tetap saja itu sebuah kejahatan dan melakukan perkara yang tidak benar. Bahkan itu lebih parah dibandingkan dengan yang tertulis di sini. Secara negara ini nggak boleh kan? Boleh. Kalau kita jual minuman keras ada izinnya boleh kan? Boleh. Jual senjata ada izinnya boleh kan? Boleh. Jual pisau, jual golok, bahkan di pasar banyak. Jual racun tikus banyak, ya. Jual playboy ada? Ada. Ya. Rakyat itu juga bagian daripada racun, tapi boleh kan? Boleh. Jual daging? Boleh. Kalau jual orang boleh nggak? Boleh. Jual jasa orang boleh kan? Kita buka agen TKI boleh kan? Boleh. Nah, tapi ini yang tidak boleh dalam ajaran agama. Mengapa? Karena kalau kita untuk lebih dalam di situ, banyak ketidakbaikan yang kita lakukan. Saat kita memanfaatkan menjual orang lain, kita sudah berpikir bagaimana mencari keuntungan atas ciri apa itu namanya kerjaan keras orang lain. Dan kita merasa dia adalah budak yang kita. Dan kemudian saat kita menjual hewan, kita sadar dia dijual mungkin hanya untuk dibunuh. Dan kita makan dari hasil pembunuhan itu, dari penderitaan makhluk lain. Saat kita jual senjata, kalau tujuannya dipakai untuk kebaikan, ya it's okay. Tapi sudah berapa banyak senjata yang menggunakan juga kejahatan. Oleh karenanya, kalau kita sudah melakukan hal-hal ini, tolong dengan bijaksana. Tolong dengan bijaksana menyikapinya. Jangan semata-mata saya bilang boleh, kemudian ada suka-suka cita ya dalam melakukan aktivitas bisnis tersebut. Ya, harus ada pembentangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dengan sama apa? Sama apa tadi? Yang ada berbohong, yang ada memfitnah, apa namanya sama apa? Sama wajah, ucapan yang benar. Ada berapa ucapan yang benar? Yang kemarin datang, coba tolong dibantu. Ucapan yang benar ada berapa? Bukan kontekan. Ya, tidak memfitnah, tidak bergosip, tidak berkata kasar, ya, musyawadah, bisa dipanjang-panjang, berbohong, musyawadah, memfitnah apa? Memfitnah, pisuna wajah, berkata kasar, pausa wajah, bergosip, sampah, palapa, ya. Memang bahasa Bali itu nggak begitu penting. Yang penting bagaimana kita ingat apa yang diajar oleh Buddha berkenaan dengan ucapan yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke mana lagi? Bab sila itu ada berapa kemarin? Poin nomor 2 sama kamanta. Apa saja yang terdiri dari bagian perbuatan yang benar? Perbuatan yang benar apa aja, Bu? Dalam Pancasila Buddhis, Pancasila itu ada 5 kan? Sama wajah bagian dari sila berapa? Sila ke-4. Sama ajiwa sila berapa? Sila ke-1 iya.
Sila kelima, iya juga masuk. Oke. Lalu kemudian sama Kamanta, sila kedua. Oke, kita bahas dulu ya. Udah makin panas ini. Sama Kamanta, perbuatan yang benar, ada kata Bu? Ada yang berani jawab gak? Berapa? Tidak berbohong sudah masuk sama waca. Tidak berzina. Apa bahasa palingnya? Kamesu ya. Lalu apa lagi? Tidak minuman keras. Itu tidak masuk dalam bagian ini. Nanti saya jelaskan kenapa. Anaknya. Ya. Oke, yang di belakang boleh jangan bisik-bisik. Tidak membunuh. Apa bahasa Inggrisnya? Oke. Apa lagi? Banyak berdana. Ya, kita masukkan dulu aja ya, banyak berdana ya. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak pintar ya. Oke. Jadi berkenaan dengan perbuatan yang benar sama Kamanta itu hanya terdiri dari 3 bagian ini. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Bab tidak berbohong tadi sudah masuk ke sama waca. Lalu kemudian bab berkenaan dengan tadi apa? Tidak minum minuman keras itu masuknya ke dalam pikiran, ya, menghilangkan kesadaran. Itu bagian daripada pikiran. Tapi ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan dengan fisik yang menimbulkan akibat fisik juga, bukan hilangnya mental kesadaran kita. Ya, lalu kemudian apa yang dimaksud tidak berzina di sini? Sebetulnya bukan hanya tidak berzina, tapi juga ada yang namanya Brahmacharya. Apa bedanya antara tidak berzina dengan Brahmacharya? Di tempat-tempat lain, kemarin di Lampung Barat, Sawaran, Lampung Timur, sebulan menjelang Waisak ini mereka mempraktekkan Akasila. Apa itu Akasila? 8 moralitas. Dan salah satu sila yang ketiga bukan Kamesu Micacara, tapi Abrahma Carya. Apa bedanya? Apa bu? Ngomongnya ada anak kecil gak enak ya? Iya. Jadi kalau ibu bapak dan saudara sekalian, bab berkenaan dengan tidak berzina maksudnya tidak berhubungan dengan orang lain kecuali pasangannya sendiri. Berhubungan ini maksudnya berhubungan intim. Tidak berhubungan intim dengan orang lain kecuali dengan pasangannya sendiri. Tapi kalau Abrahmacharya tidak boleh meskipun itu pasangannya sendiri. Menghindari aktivitas seksual apapun bentuknya. Nonton nggak boleh. Berbicara berkenaan dengan itu nggak boleh. Menyentuh
orang yang bukan muhrimnya, nggak boleh. Ya. Lalu kemudian berhubungan secara langsung juga tidak boleh. Ini berkenaan dengan bab yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tidak membunuh panatipata. Termasuk di sini adalah tidak menyakiti. Jadi kalau kita sebagai umat Buddha semestinya tidak melakukan pembunuhan plus tidak menyakiti. Apakah hanya sebatas dengan hewan? Boleh nggak kita pukul anjing? Ada kucing di jalan tiba-tiba masuk ke dalam rumah, ngambil ikan, kita kejar serampang pakai sendal atau pakai balok, ya udah namanya, sampai kena kepalanya, lepok-lepok, enggak, masih sakit. Kucing itu nyawanya 9 ya. Iya. Boleh nggak demikian? Tapi biasa begitu kan? Nah, jadi kalau yang nyolong dikasih gitu ya. Diusir aja, kan geplak. Dan kapok. Dia begitu dia dipukul, besok ada datang lagi. Gak datang lagi, tapi datang gak kelihatan. Lalu kemudian terkadang kita juga suka mengabaikan hal-hal yang kecil. Mentang-mentang dia jadi semut, mentang-mentang dia jadi kecoa, mentang-mentang dia jadi nyamuk, kita juga dengan sukacita tidak berbelas kasih kepada mereka. Kan begitu jadinya. Lalat juga gimana gitu, mengganggu, membawa virus. Lalu kalau kita sebagai umat Buddha mempraktekkan yang ini, tidak membunuh dan juga tidak menyakiti, sulit gak? Sulit. Apalagi kalau tadi kita punya mata pencaharian yang demikian. Waduh, repot jadi umat Buddha. Sudah benar kan pilihannya? Pindah aja. Kan gitu ya. Kenapa? Karena gak pusing. Nah, kita dipusingkan dengan urusan seperti ini. Maksudnya apa? Itulah bagian dari yang namanya metta, cinta kasih, dan karuna, kasih sayang. Bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada semua makhluk. Jangankan ya kita memukul pasangan kita, makhluk aja kita nggak sakitin, kan begitu mestinya kan? Makhluk aja kita sayang, apalagi kamu gitu kan? Nah, jadi oleh karenanya kalau ibu bapak sekarang punya pasangan umat Buddha, pasti dia orang penyayang, pasti. Kalau dia mempraktekkan ini, ya. Mestinya begitu. Nah, ibu bapak dasar sekali ya. Coba kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ini, berkenaan dengan menyakiti, berkenaan dengan membunuh. Banyak kalau kita lihat pasar-pasar viral, contoh di Manado ada pasar ekstrim, ada anjing, ada ular, tikus, kucing juga bahkan dimakan, kelelawar ya. Dan apakah di sana saja? Tidak. Rupanya di negara yang mayoritas Buddhis juga pasarnya ekstrim. Ya, saya pernah di Thailand, ada kalajengking, kelabang juga ada, tikus juga, belalang, ya, lagi buaya. Nah, betul. Bahkan juga ada cumi yang dimakan hidup-hidup, ada udang juga dimakan hidup-hidup. Waduh, parah kan? Lalu bagaimana dengan konteks ini? Nah, ini hal yang keliru yang dilakukan oleh mereka. Mereka makan bukan berdasarkan kebutuhan makan, tapi atas dasar nafsu keinginan. Dia tidak peduli meskipun apa yang dia makan telah menyakiti makhluk lain. Yang penting dia terpuaskan. Karena sadis sekali. Mestinya itu yang tidak dilakukan. Nah, sekarang kita sebagai umat Buddha, saya yakin sini umat Buddha baik-baik semua. Baik-baik ya. Masih ada yang suka bunuh ayam kalau mau makan ayam? Tidak. Tapi masih makan ayam. Dagingnya yang dimakan, oh pintar banget. Baru saya mau ngomong
datang ke pasar lalu kemudian meminta orang untuk menyembelih? Datang beli sudah dipotong. Bagus ya. Ikan masih makan? Biasanya yang masih hidup ikan apa? Ikan sungai atau ikan laut? Sungai. Kalau Anda masih mau makan ikan sungai, bagaimana cara Anda membeli makanan? Membeli ikan? Hah? Beli yang udah mati? Ada yang udah mati? Ada. Sudah matang, itu lebih bagus. Ya. Yang matang kan tinggal makan. Kalau sudah masih mati, ya kita mesti olah, mesti belah lagi perutnya, keluarin lagi, nyangin dulu kan. Nah. Kalau kita makannya di live seafood, di jumbo pakal, di mana buah pakal, tahu aja ya. Wah, saya mau diceritain ya. Mau diceritain doang, berarti kalau makan live seafood di situ kalau masih seger. Kenapa? Ya. Jadi kalau kita masih makan penunjuk yang hidup itu tidak diperkenankan. Punya niat untuk melakukan pembunuhan meskipun tidak dengan usaha sendiri, tapi kita menghendaki dia mati untuk kita. Ada usaha di situ, ada niat di situ maksudnya, bukan usaha ya, cuma niat. Ada makhluk itu mati untuk kita makan. Wah, nanti kalau gitu kita cacainya semua nih. Bagus ya? Oke, kapan mulai? Ya. Nah, itu pada saudara sekalian, praktek pembunuhan ini, ya, syaratnya itu tadi ada berapa? Oh, sorry. Berkenaan tidak berzina di sini, itu objeknya hanya wanita. Jadi wanita, mohon maaf, tidak boleh digauli kalau dia masih dalam perlindungan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal satu, tinggal bapaknya, masih perlindungan bapaknya juga nggak boleh. Terus yang kedua, kalau bapaknya udah nggak ada, tinggal ibunya, dalam perlindungan ibunya juga nggak boleh. Kalau kedua orang tuanya sudah nggak ada, masih ada kakaknya, maka kakaknya menjadi pelindungnya, nggak boleh juga digauli. Dipacarin boleh, tapi disetubuhi nggak boleh. Lalu kemudian kalau kakaknya nggak ada, masih ada adiknya, artinya masih dalam perlindungan keluarga, nggak boleh juga. Kalau keluarganya sama saudara terdekatnya nggak ada, masih ada pamannya, ada budenya, ada pakdenya, ada nikinya, nggak boleh juga. Kalau katakanlah dia semuanya sudah nggak ada, dia sebatang kara, nggak boleh juga karena dia dilindungi oleh negara. Apa yang tidak benar? Berarti pada cerdas itu. Artinya tidak ada yang boleh digauli kecuali kita sudah resmikan menjadi pasangan hidup. Ya. Lalu kemudian berkenaan dengan membunuh, satu harus ada niat, ya, setan mana? Lalu kemudian itu menjadi pertanyaan, berarti kalau kita niat membunuh saja, apakah itu menjadikan membunuh? Pertanyaannya, jawabannya apa? Tetap kan membunuh. Oh ya, kenapa bisa? Kenapa penyanyian disebut karena membunuh? Ya, sebab Buddha mengatakan setanaham bikawe yang karma karoti. Oh para biku, yang disebut karma itu adanya cetana, adanya niat. Dan pintu karma itu ada berapa ibu dan saudara sekalian? Ada 3. 1 itu dari mano, pikiran. 2 dari ucapan. 3 dari
perbuatan. Jadi kalau kita punya niat menyakiti, niat membunuh, niat untuk mencuri, niat untuk berzina, niat untuk mabok, minum minuman keras, niat untuk berkata kasar, menipu orang, memfitnah orang, itu sudah karma buruk dengan pikiran. Kalau kita tuangkan dengan ucapan kita berkata-kata kasar, memfitnah, berbohong, bergunjing, gosip, maka kita telah melakukan karma buruk dengan dua pintu, dari pikiran dan ucapan. Lalu kemudian kalau kita dari pikiran timbul niat membunuh, lalu dari ucapan kita mengeluarkan kata-kata kasar, dasar kucing, dasar kucing, lalu kemudian ambil balok, timpa, mati. Lalu kemudian kita telah melakukan karma buruk dengan tiga pintu lengkap. Ya. Lalu kemudian pertanyaan lain, kalau kita tidak ada niat, makhluk ini mati karena kita karma buruk atau tidak? Gak sengaja. Boleh dong ya kalau sengaja. Contohnya gimana yang tidak sengaja itu? Contohnya kalau tiba-tiba Kalau ada pengendara motor ugal-ugalan, terus kemudian kita bawa mobil nih, karena kita lihat dia ugal-ugalan, sebel, nyalin kita nggak permisi lagi, mengendarai dengan menyusahkan orang lain, akhirnya jengkel kan? Enggak. Ya. Sengaja nabrak kan? Enggak. Kalau kita lagi diam di lampu merah, tiba-tiba ada yang nyamper itu dengan kecepatan tinggi, mati. Lihat nggak? Dia nabrak. Salah nggak kita? Tanya polisi dulu. Belum tentu kita yang benar, ya. Kalau kita tidak ada bukti yang kuat. Tapi secara hukum karma sudah jelas kita tidak punya niat melakukan pembunuhan. Sama kayak tadi saya lagi jalan, mungkin saja ada semut yang mati terinjak. Saya tidak tahu ada makhluk hidup. Saya tidak punya niat juga untuk membunuh. Saya tidak ada usaha melakukan pembunuhan, tapi makhluk itu mati. Saya tidak ada niat sama sekali. Artinya saya tidak melakukan kejahatan meskipun makhluk itu mati. Ada contoh yang lain nggak? Nggak ada. Wah, kalau kita mengumpat, apa yang menyebabkan kita mengumpat? Ada objek yang tidak menyenangkan yang kita lihat dari mata kita. Nah, begitu kita melihat objek yang tidak menyenangkan dari mata kita, timbul rasa tidak nyaman dalam diri kita. Ya. Lalu kemudian begitu timbul rasa tidak nyaman, dua, satu kebencian. Ya. Kebencian yang tertanam dalam diri kita biasanya diungkapkan dengan ucapan. Ya, maka ada orang bilang, saya kalau lagi marah nggak diungkapkan itu kayaknya plong terus, ya kan? Tapi begitu diomongin plong, begitu ya. Lebih baik diem aja mau ngomongin. Yakin? Coba besok kita tes ya. Nah, banyak orang begitu melihat hal-hal yang menjengkelkan kemudian mengumpat. Yang jadi pertanyaan, mengumpat ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Buka kaca jendela, mengumpat kemudian udah. Ya ini juga jadi problem, tidak menyelesaikan masalah. Baiknya bagaimana kan? Ya udah, lewati saja. Ada orang, pasti karena ngomong. Karena di pikiran dan kerja kita tuangkan dengan ucapan. Dari pikiran saja sudah karena ngomong. Tapi kalau tidak keluar dari ucapan dan tindakan kita, setidaknya kita hanya melakukan satu perbuatan, satu karma buruk dari pikiran kita. Itu. Intinya mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Maka Buddha mengatakan kanti paramam tapo titika, ya, kesabaran dalam praktik sebuah kehidupan yang sangat berharga. Makanya mesti sabar. Sabar ada batasnya,
batasnya di mana? Batasnya di mana sabar? Gak ada. Semua tergantung dari latihan spiritual kita. Makanya kadang kita suka gedek ya. Orang sudah rajin wihara tapi tetap tidak sabar. Itu tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh Buddha gitu kan. Meskipun kita mungkin nggak tahu apa yang diajarkan oleh Buddha. Tapi begitu lihat orang rajin ibadah, rajin kebaktian, tapi masih nggak sabar, respect-nya hilang. Kenapa? Karena kita melihat mestinya dia beribadah itu adalah mendidik dia menjadi orang yang lebih. Maka setiap kali ada kejahatan atas nama agama, kita tidak akan respect pada agama tersebut. Ya, oke. Berkenaan dengan bab membunuh atau malam-malam hari di Tol Lampung ini banyak sekali hewan-hewan berterbangan saat kita berkendara dan dia nabrak mobil kita dan akhirnya dia tewas di situ dan nggak tahu berapa banyak yang meninggal dunia. Dia mati tapi tidak kita kehendaki, tidak ada niatan untuk membunuh dan tidak ada tempat untuk menghindar. Udah kamarnya Bang. Ya karena ini juga jadi satu konsep yang kurang tepat. Kalau kita bilang sudah kamarnya, oh dia lagi susah udah kamarnya, betul gak? Betul sih. Ada orang sakit udah kamarnya, ada orang jatuh miskin udah kamarnya, ya kan? Apa bedanya? Itu udah nasibnya, itu udah takdirnya. Sama? Enggak, istilahnya doang yang beda, tapi maksudnya sama. Udah karmanya, udah nasibnya, udah takdirnya, udah dari sononya sama. Sama. Lalu apa bedanya kita dengan yang lain? Sama. Nah ini adalah konsep yang salah. Nanti saya jelaskan ya berkenaan dengan pandangan yang benar. Iya. Olahraga tinju. Jatuh mati. Ya. Kita nggak tahu yang jadi atlet itu punya niat membunuh atau tidak. Ya, kalau dia punya niat membunuh orang lain yang menjadi lawan dia, artinya dia sudah punya niat untuk melakukan kejahatan. Tapi dia hanya sekedar bertanding, siapa menang siapa kalah. Dia tidak ada niat membunuh meskipun akhirnya kemudian terjadi pembunuhan. Ya, semua kata kita telah memukul area vitalnya, entah itu rahang, entah itu kepala belakang, yang menyebabkan dia meninggal dunia. Secara tidak sengaja kita menyentuh bagian itu tidak disebut sebagai pembunuhan, meskipun makhluk itu meskipun orang itu mati meninggal dunia. Ya. Kalau tadi Bante jadi tentara, udah ada niat belum? Ya udah ada musuh, dia tahu itu musuhnya manusia gitu kan. Ya, punya senjata untuk melakukan usaha pembunuhan. Dan mungkin kalau kita tembak dia mati. Bahkan kalau kita lihat sniper itu sadar dengan jelas kan. Kalau bukan sniper kan mungkin dengan membabi buta ya, seperti kenaknya. Tapi kalau sniper dia sudah membidik. Termasuk ibu bapak dan saudara sekalian yang suka berburu. Ya. Jangan kamu berburu. Kenapa? Karena itu berbau bercahaya. Hanya untuk kesenangan. Berarti kalau mancing gimana mancing? Ya. Mancing boleh nggak mancing? Mancing boleh Bante, tapi kan umpannya itu 5 cm di atas air atau? Mancing boleh umpannya 5 cm di atas air ada ya, ikan yang bisa lompat ada. Mancing keributan itu. Ya, jangan mancing keributan lah ya. Ya ibu bapak saudara sekalian, kalau kita punya hobi-hobi yang demikian, kalau bisa dikurangi. Kalau bisa dikurangi. Berarti nggak bisa. Kurangin intensitasnya. Kurangin durasinya. Biasanya mungkin kalau 3 hari 3 malam nggak pulang.
Ya, sekarang semalam aja. Ya. Tapi benar nggak Bang? Katanya kalau mau mancing itu orangnya yang paling sama. Tunggu. Ya, betul. Dengan memancing melatih kesabaran kita, betul. Dan juga melatih konsentrasi kita, betul. Besok saya akan jelaskan. Ya, ini bersambung ya episode berikutnya ya. Saya akan jelaskan tiba berkenaan dengan sama dan sama-sama. Perhatian yang benar dan meditasi yang benar. Maka besok harus ikut. Berapa nih? Oh, udah salah 9 aja, cepat benar ya. Oke. Ya. Kalau bicara hukum itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Nah, kalau kita di Buddhis itu nggak ada bicara tentang hukum fikih demikian. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ada orang yang menjual jasa sebagai pekerja seksual, lalu kemudian kita membeli jasa itu dan menikmati jasa itu, dan kita kalau sudah punya pasangan kita telah melakukan syurga. Ya. Dan kita juga membiarkan orang itu mencari penghidupan yang juga keliru. Ya. Jadi makanya kalau saya kemudian ya cuma curhat uang sama dia nanti, ya. Gak pegang-pegang juga, di kamar cuma ngobrol aja, mendidik dia supaya dia berada di jalan benar, boleh. Ya kita mau tanya aja dulu. Siapa tahu begitu kan? Siapa tahu begitu, boleh. Jadi nanti kalau mau pergi ke tempat begituan, jangan curiga dulu. Siapa tahu dia memang berusaha untuk mengajarkan dia, mengembalikan dia ke jalannya. Tuh, ada juga yang berusaha seperti ini. Jadi nggak boleh semusuh. Nggak boleh berpikir buruk. Kita berpikir buruk aja sudah keliru, apalagi sampai kemudian menyebarkan fitnah. Belum tentu itu benar loh ya. Jadi kita jangan negatif dulu. Mentang-mentang kita nggak lihat dia masuk ke tempat prostitusi, seolah-olah dia kalau mau prakteknya belum tentu. Ya, itulah yang harus kita latih. Jangan kemudian kita juga terlena, terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Itu satu sisi dari kita. Ya, bagi umat Buddha harus punya sikap yang demikian. Jadi jangan kemudian kita antipati dulu dan kita menyebarkan berita itu kemana-mana. Padahal belum tentu ini sebuah kebenaran. Ya, gitu ya jawabannya Mas Aras ya. Oke, kita masuk ke bab mana lagi tadi? Yang belum? Bapak, pencurian. Ya, pencurian dimasukkan ke dalam mata pencarian yang benar. Adakah di antara kita yang mata pencarian mencuri? Ya terkadang mencuri secara terang-terangan itu nggak ada. Sabar ya. Udah bocah kan? Oh udah. Jangan mencuri hati. Ya sekali harusnya ya. Nah, coba kita perhatikan. Ya terkadang kita tidak mencuri yang besar, yang kelihatan, yang mungkin saat kita melakukan pencurian itu kita bisa ditangkap polisi. Tapi mungkin saja saat kita berbisnis ada bagian-bagian yang kita curi. Ada hak-hak orang lain yang mestinya itu haknya mereka, lalu kemudian kita ambil sebagai haknya kita. Contoh, makan di mana? Pengalaman ya? Itu yang paling gampang untuk dilakukan. Timbangan 1 kilo jadi 9 on. Ada juga mungkin yang prakteknya demikian. Apalagi kalau jual emas ya. Kena deh ya. Tapi ada pesona pak ke sini. Kadang apa? Kalau emas hitungannya itu bukan kilo dolar,
gram berapa, bahkan 0, sekiannya pun juga masih jadi hitungan. Ya. Nah kalau kita yang dagang berat-berat, apalagi jualan beras, yang 1 karung 50 kilo, isinya 49 kilo, kan nggak tahu. Dan dulu ini juga praktek yang saya lakukan sebagai seorang sales ya, di sebuah pengakuan usaha. Saya itu jual plastik untuk roti, lalu kemudian juga jual lamban, jual double tip yang ada mereknya. Nah, dan juga ada jual yang tidak ada merek. Kalau kita beli lamban di warung-warung umum, kita tahu nggak meterannya berapa ukurannya? Nggak tahu. Kita tahunya beli lamban saja, sudah. Nggak pernah diukur. Kalau ada pabrik besar, saat itu saya bekerja sama dengan pabrik Wings ya. Jadi ukuran meteran itu diukur sama pabriknya, dan ketebalan dan kerekatan juga diukur. Nah, ibu bapak saudara sekalian, biasa kalau kita mau cari cuan banyak, kita bilangin 100 meter yang sebetulnya isinya hanya 70 meter. Ketebalannya mestinya 1 mikron, itu untuk ukuran plastik ya. Yang jualan plastik ini siapa paling mikron. Saya bilang 1 mikron, ternyata cuma 0,75. Itu harganya udah beda di pabrik. Memang nilainya kecil kalau 1 lembar, yang dijual puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan lembar. Masuk pencurian enggak? Masuk. Tapi kita tidak pernah menganggap itu sebagai pencurian. Kenapa? Karena yang lain juga melakukan hal itu. Apalagi kalau yang jadi driver yang lapor ke, sekarang SPBU sudah canggih ya. Dulu enggak, cuma kami tulis tangan doang. Bilangnya 20 liter yang isi cuma 10. Ya, ngumpulin nota-nota parkiran, padahal kita nggak parkir. Ya, ngumpulin. Ya itu pengalaman betul, pengalaman. Ya mungkin juga saat ini ada ibu bapak ngalamin, mungkin. Lalu kemudian uang tol, lalu kemudian yang lebih parah lagi kayak kaki baru kita ganti yang bekas, ban baru kita ganti yang bekas. Wah, belum lagi spare part yang lainnya. Itu kalau jadi. Dan mungkin ini salah satu mata pencarian yang tadi saya ceritakan. Dan kasus ini mungkin juga ibu bapak sekarang ini mungkin jadi pelakunya. Yang dagang-dagang tadi. Apakah Anda telah melakukan itu ya sadar? Bapak beli tipis-tipis aja, dikit-dikit aja. Ya dari dikit-dikit itulah menjadi sebuah kebiasaan. Karena sudah biasa sedikit, yang besar pun kita anggap biasa. Anak-anak sekolah, apakah nggak mencuri? Mencuri nggak? Anak sekolah? Nyontek, ini bagian dari pencurian kan? Apalagi makan di warung, ya makan gorengan 5 ngaku 1. Dahar 5 ngaku siji. Banyak yang begitu gubernur sekalian. Nah oleh karenanya kita sebagai umat muda terkadang wihara juga menjadi ladang pencurian. Kebaktian jam 6 nanti aja setengah 7. Apalagi kalau kita jadi terus mengelola uang yang banyak, mungkin bisa saja terkadang uang itu tercampur dengan uang pribadi kita. Di tempat lain ada yang kasusnya demikian, dapat bantuan dari pemerintah 50 juta untuk renovasi dia. Lalu kemudian berpikir, saya pakai dulu dah buat nanam cabai. Pikirnya apa? Saya pinjam uang ini, niatnya pinjam. Niatnya ya, kebalikan sebagai niat. Niatnya minjam, bukan maling, bukan pinjam. Lalu kemudian dia beranggapan 3 bulan panen pas lebaran harganya naik, uang 50 jadi cepet. 10. Wayahnya panen ambruk, bukan harganya ambruk, pohonnya ambruk. Gagal panen, ketir makin kencang. Ambruk semua, gak ada yang bisa dipanen lagi.
bocah kel jadi biau ya, bukan jadi bocil, jadi biau. Nah, lalu kemudian begitu melihat uangnya hilang, semua uang biara hilang, nggak bisa ganti. Akhirnya apa? Kabur. Maling nggak jadi. Awalnya nggak ada niat, tapi karena kondisi yang menyebabkan dia menjadi akhirnya jadi maling. Nah, jadi pemirsa sekalian, kejahatan itu bukan hanya dari niat pelakunya, tetapi juga karena ada ya. Nah, inilah berkenaan dengan mata pencaharian yang benar kita sebagai umat Tuhan. Apa namanya? Bukan. Bab apa yang kita bahas? Tadi mata pencahariannya apa? Perbuatan sama kamangka. Perbuatan yang benar ada 3. 1, pembunuhan. 2, perzinahan. 3, pencurian. Urutannya pencurian nomor 2, pembunuhan nomor 1. Yang ketiga baru perbuatan zina, perbuatan asusila. Nah, ibu-ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas tentang ucapan benar. Sekarang kita bahas berkenaan mata pencaharian benar dan juga perbuatan benar. Maka 3 kelompok ini selesai sudah yang namanya bab sila, bab tentang moralitas. Dan besok kita akan bahas bab berkenaan dengan sama yang terdiri dari 3 juga. Kalau sempat besok sekaligus kita bahas yang 2 lagi berkenaan dengan panjang. Tapi karena waktu kita tinggal besok, maka mau nggak mau besok harus kita bahas. Bagaimana caranya seorang penjaga yang kita minta agar dia berubah profesi, namun dia belum mendapatkan profesi yang lain, tetapi hewan-hewan yang telah dia terbentuk tidak mungkin mencapai ratusan. Solusi terbaik agar dia bisa sadar untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut, bagaimana Pak? Ada seorang penjaga. Ya, kita katakanlah seribu orang ya. Kemudian kita arahkan agar supaya dia meninggalkan profesi tersebut, alih ke profesi lain. Namun profesi lain belum dia berikan, nah sehingga dia tetap melakukan hal yang demikian. Bahkan sudah ratusan yang sudah terbunuh dengan dia. Nah, solusi kita bagaimana caranya agar orang ini bisa cepat sadar agar dia berubah ke profesi lain. Terima kasih. Ya. Kalau kita tidak punya kekuatan, sangat sulit. Contoh ini, Romo Ahai jadi orang terkaya nomor 1 di Metro. Tapi kalau kita nggak punya kekuatan finansial seperti itu, sangat susah. Kenapa? Siapa yang mau jamin kehidupan dia? Ya kita hanya bisa ngomong. Saya di sini juga bisa ngomong doang, bisa nasihati doang kan. Tapi kemudian prakteknya yang menjadi dilema adalah orang itu sendiri si pelakunya. Apakah kemudian sama 20 tahun ini kok nggak berpikir usaha lain? Iya, saya yakin juga pernah terlintas berpikir bagaimana dia buka usahanya. Tapi sampai sekarang belum ketemu jalan yang tepat. Gitu. Lalu kemudian kalau suatu ketika nanti ketemu orang yang mungkin seperti tadi saya contohkan, bisa saja langsung segera seketika pulang berubah profesinya. Tapi kalau kita cuma punya nasihat seperti dia, berikan nasihat seperti itu, dan berikan dukungan moral. Jangan kemudian berjustis dia, menghukum. Wah, kamu dosa, kamu nggak boleh. Kamu bunuhnya berat lu, masuk neraka jahanam kamu. Waduh, bener kamu bener. Dan besok saya pindah. Ada satu cerita begini. Di sebuah sekolah anak SMP, dia disekolahkan di sekolah khusus oleh orang tuanya. Maksudnya apa? Supaya keyakinannya kokoh terhadap budaya. Nah, tetapi begitu dia mendengarkan penjabaran gurunya tentang hukum karma, membuat dia takut. Gurunya mengatakan apa? Bagi kamu yang telah berbuat jahat, maka penderitaan akan mengikutimu seperti bayangan yang tidak akan pernah meninggalkan bedanya. Waduh. Lalu kebetulan temannya sebelah ini bukan bully,
mendingan di tempat gua. Di tempat gua gak ada yang nyelamatin nih. Ya kan? Lu percaya pasti masuk surga? Ya benar. Iya benar, ini loh buktinya. Kitabnya ada, ayatnya ada, jelas. Wah, iya yang di tempat ya iya. Makanya gitu aja. Lalu kemudian dia pulang ke rumah. Mak, saya mau pindah agama. Kenapa? Saya beragama gua takut. Takut kenapa? Tadi guru ngomong begitu. Kira-kira yang salah siapa? Lalu Anda sebagai emak apa yang Anda lakukan? Mak jangan pindah agama, Pak. Guru kamu tadi ngomongnya betul kok. Lalu kemudian kalau kita cuma ngomong begitu, kira-kira anak kita percaya? Malah tambah bingung kan? Dia sudah yakin kok, teman dia sudah jelas. Lalu tempat kita kok begini, gitu kan? Apakah gurunya salah? Ya enggak juga, gurunya enggak salah. Memang dia menyampaikan sesuatu yang benar, tapi belum kesambungannya itu dijelaskan, belum clear penjelasannya, baru sampai di situ doang. Baru cuma sampai di situ doang, sehingga apa? Membuat anak itu menjadi takut. Lalu kemudian yang betul bagaimana? Ya, memang di tempat kita mereka yang telah melakukan perbuatan buruk, maka penderitaan akan mengikuti dia. Tapi sebaliknya orang yang mau kebajikan, maka kebahagiaan dia juga akan terus mengikuti dia. Seperti roda pedati yang mengikuti langkah lembu yang menariknya. Jadi tadi saya kembali lagi ke hal yang pertama. Orang mau percaya hukum karma mau tidak, hukum karma tetap berlaku. Jangan pikir hukum karma itu umat Buddha doang, enggak. Setiap makhluk, bukan hanya manusia, setiap makhluk yang terlahir, baik itu setan, dewa, manusia, hewan, semua tidak terlepas dari hukum karma. Oke? Gitu ya namanya? Ada yang lain? Ya, saya berarti ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya apa yang dikatakan Sang Buddha memang benar, bahwa untuk jadi manusia itu sangat-sangat sulit. Sesuai dengan yang digambarkan Bante, ternyata sila sama dhamanya itu apabila kita tidak bisa melaksanakan dengan baik, kemungkinan besar ya kita akan bisa terlahir kembali ke alam yang lebih baik lagi. Itu kemudian gambaran yang bisa saya sampaikan. Tapi di sini saya akan mengatakan tentang perbuatan tadi, Bante ya, mengenai perbuatan tentang yang ketiga, yaitu tentang berzina. Berzina itu kan untuk saat ini bukan hanya sekedar dari fisik, tetapi bisa dari mata, bisa dari telinga, bisa dari sentuhan. Itu sebetulnya dari step itu kan pasti ada prosesnya, dan itu kemungkinan besar akan menimbulkan karma tersendiri apabila memang ada kehendak atau ciptaan yang berbeda. Terus yang kedua, ini Bante, yang keduanya kita tahu zaman sekarang ini masalah berzina itu berawal yang dikatakan sekarang yang tren selingkuh lah Bante ya. Itu masuk ke suatu akhirnya pasti ke zina. Nah itu bagaimana kita bisa membentengi diri, apalagi zaman sekarang ini zaman yang serba bebas dari kata dari dunia sosial media kita bebas, dari segi orang-orang yang juga sekarang ya nggak punya rasa malu, nggak punya rasa etika moral yang baik. Nah itu terjadi ketika selingkuh itu terjadi, terus terjadi perzinahan, itu kira-kira hukumnya dan akibatnya itu apa? Itu terima kasih. Nama saya Tijan. Satu orang yang bertanya, saya jadi lupa. Pertanyaan pertama itu tentang niat. Jadi segala sesuatu itu disebut karma karena ada niatnya. Lalu kemudian yang kedua berkenaan dengan zina. Tadi beliau menyampaikan mirip dengan di tempat saudara kita, ada zina mata, ada zina mulut, ada zina fisik.
Bahkan juga dengan pikiran. Kita juga bagian daripada brahmacari. Kalau kamesu itu adalah selingkuh. Sedangkan brahmacari termasuk tadi saya sudah sampaikan di depan tadi. Brahmacari itu tidak menonton, tidak mendengar, tidak mengucapkan hal-hal yang bersifat sensual. Nah, jadi kalau kita sebagai umat Buddha dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara kita menghindarinya? Cara membentengi diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal demikian. Apalagi tadi dia menyampaikan di usia-usia rentan 30 ke atas, apakah 30 enggak juga? Belum tentu ya. Di bawah 30 masa-masa itu kalau menurut saya. Ya. Tergantung manusianya. Tidak semua manusia itu sama ya. Jadi jangan pikir semua laki-laki itu begitu. Tidak semua ya laki-laki. Jadi yang pikir laki-laki otaknya kotor semua. Nah begitu sebaliknya. Tidak semua ibu-ibu juga cerewet. Nah ibu bapak sekalian, bagaimana cara kita membentengi diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif? Cuma satu, Anda harus paham namanya. Kalau sebaya pakai hio kan? Dupa alias hio. Hi ini adalah diri. O-nya apa itu artinya? Malu untuk berbuat jahat atau berbuat buruk dan takut akan akibatnya. Jadi oleh sebab itu, dalam pengertian yang benar, kita masuk ke bab pengertian yang benar. Malam ini kita akan bahas sedikit. Masuk dalam bab pengertian yang benar. Kalau kita punya pengertian ini sebagai benteng kita malu untuk berbuat jahat. Malu kepada siapa? Bukan kepada orang-orang di sekitar kita saja, tapi juga kepada diri kita. Dan takut akan akibatnya, bukan takut apa yang di atas, bukan, tapi takut akan akibat yang terjadi dari sebab yang kita lakukan. Itu cara membentengi diri kita. Jadi harus punya pandangan yang benar betul. Tapi terkadang nanti kita ini terlena oleh keadaan. Kita tidak bisa saat dihadapkan oleh kondisi yang membuat kita itu terjerumus ke hal-hal negatif. Nah, kenapa kita bisa terjerumus ke hal-hal negatif? Faktor utama itu adalah kalyana. Teman, kalyana mitra. Jadi bahkan sudah mengatakan kalyana mitra itu adalah satu-satunya atau sepenuhnya dari latihan spiritual. Nah, kalau kita sendiri tanpa ada teman, kemungkinan besar terjerumusnya lebih. Tapi kalau kita juga punya teman yang brengsek, yang sama-sama suka maksiat, ya kita juga akan lebih mudah terjerumus. Maka penting sekali kita punya teman spiritual. Nah, inilah teman spiritual, inilah komunitas kita. Maka sangga juga harus punya komunitas. Anggota sangga juga lebih baik tidak sendiri hidupnya. Harus punya teman dalam berlatih supaya dia tahu sudah sampai di mana latihan saya, supaya ada orang yang mengawasi juga. Nah maka itulah Anda hidup berpasang-pasangan juga selain tujuannya meneruskan generasi kehidupan Anda, tapi juga bisa sebagai bumper Anda, sebagai rem tangan Anda untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau sendirian close aja kan, mau ke tempat prostitusi boleh, ya. Mau ke diskotik boleh, mau pulang malam sampai pagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya pasangan setidaknya ada yang mengingatkan. Tadi pertanyaan terakhir apa? Mana? Jadi saya kasih obat nih penawar ya. Cepat atasan. Jadi ibu bapak dan sekalian, saat orang meninggal dunia itu ada yang namanya garuka karma. Buat ajiman. Ya, garuka karma itu karma yang berat, yang kusala maupun akusala. Yang kusala seperti apa? Kalau dia dalam kehidupan ini telah mencapai tingkatan kesucian, maka disebut dengan kusala garuka
karma. Kalau di kehidupan ini dia telah membunuh ibu, ayah, memecah belah sangka, melukai budak, membunuh anak, dia telah melakukan aku salah melakukan karma. Nah, begitu dia melakukan tindakan ini, maka dia akan terlahir dalam perda yang disebut dengan praka awiji. Lalu kemudian kalau ini nggak ada yang namanya ini ajina karma kebiasaan. Biasanya kita ngapain? Tadi kalau biasa selingkuh, ya, ini menjadi sebab kelahiran berikutnya karena kebiasaan ini. Biasanya orang yang seperti ini begitu lahir kembali jadi manusia punya kecenderungan kelainan seksual. Ya. Kelainan seksual. Yang ya maaf, jadi kita harus sebutkan. Mungkin kalau dalam abhidhamma itu dalam tubuh manusia, ya, disebut dengan jiwitindriya. Satu, indriya. Kita dari manusia, dalam tubuh kita ini ada yang namanya pulisindriya, ada itindriya. Jadi ada sifat kewanitaannya, ada sifat kelelakiannya dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Saya laki-laki, tapi saya juga punya sifat kewanitaan. Saya perempuan, saya juga punya sifat kelelakian. Nah, yang normal ini takarannya kalau laki-laki yang 70, ininya 30, ini kurang lebihnya persentase. Atau sebaliknya, yang perempuan juga kelakiannya ada 30%. Tapi kalau secara fisik dia telah jadi laki-laki, ininya lebih besar, berarti dia kewanitaannya lebih besar meskipun secara fisik dia laki-laki. Sebaliknya, wanita yang ininya lebih besar, ya, dianya mungkin 70%, dia lebih condong kepada menjadi seorang. Ini akibat daripada penyimpangan seksual di kehidupan yang lama. Ya, nah, jadi pada saudara sekalian, ini yang namanya kebiasaan ajina karma. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untung masih sadar. Jangan selingkuh. Oh iya benar. Pertama itu dulu, jangan selingkuh dulu, dan kemudian yang kedua memperbaiki diri dengan banyak melakukan usaha, banyak melakukan kebajikan. Itu aja. Udah, nggak ada yang lain ya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, kalau kita melihat orang yang seperti ini, jangan dibully, jangan kemudian kita hina, jangan kita remehkan, tapi kita tetap hargai dia sebagai manusia, ya. Hargai dia sebagai seorang calon muda, hargai dia sebagai bodhisattva. Sudah, itu aja. Makanya di Thailand itu banyak yang Thailand itu ya, itu Ya, betul sekali. Di Thailand itu banyak yang seperti itu. Yang perempuan dia tobo-tobo, yang laki-laki ya banyak yang kayak perempuan. Ini Pak, jadi kalau seseorang gemar nonton video porno, nah itu apakah terjadi pelanggaran di situ? Kan yang nonton dia sendiri, gitu kan? Nah, apakah itu terjadi pelanggaran? Kemudian yang kedua, karena hobi menonton, kemudian tentu seseorang itu kan punya bestie gitu ya, untuk lucu-lucuan gitu maksudnya. Jadi kita bagikan tontonan kita itu kepada teman kita gitu ya. Nah itu apakah juga termasuk karma buruk karena kita membagikan hal-hal yang kurang baik? Tapi dari awal tadi harusnya dijawab dulu ya, apakah itu satu perbuatan
Ya, tidak termasuk. Chemistry itu harus ada objeknya, harus ada subjeknya. Objeknya kita, subjeknya orang lain. Kita melakukan perbuatan asusila pada orang lain. Tapi kalau bukan pasangan itu tidak masalah. Tapi kalau kita kaitkan dengan brahmacari, kehidupan yang sakral, yang suci, itu nggak boleh menonton, membagikan. Menonton aja nggak boleh, apalagi membagikan. Ya. Jadi kalau kita kaji ke dalam perbuatan yang benar, tentu itu bukanlah perbuatan yang benar. Kalau dibilang itu karma buruk, ya itu adalah karma buruk. Kenapa? Karena dia telah memasukkan dirinya dengan objek-objek yang negatif. Oh, bahkan saya kan nontonnya penuh perhatian. Ya kan? Oh, saya anteng 1 jam, 2 jam